4 sorenya juga ada lagi gitu. Teman-teman, jadi jangan lupa untuk ini ya, untuk daftar webinarnya jangan sampai ketinggalan gitu. Harus kalau di TikTok Shop tuh harus kita yang ngejar bola, jangan nungguin aja. Kalau nungguin terus ya gimana mau performanya naik? Maaf ya teman-teman ya, kalau sama saya teman-teman harus gaya-gaya militer, gaya-gaya militer tapinya dengan fun gitu loh, ya, gitu. Oke, lanjut. Nah teman-teman jangan lupa ya, kok suaranya kayak ini ya, kayak yang ada di TikTok itu loh yang lagi viral. Nah, pokoknya teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita nih, gitu ya. Jangan sampai ketinggalan update video menarik. Terus bisa ditontonnya kapan aja ya setelah teman-teman. Nah, coba mungkin siapa ya Kak Tifa atau Kak Sigit bisa kasih di chat box ya, biar teman-teman bisa langsung klik dan langsung subscribe gitu loh teman-teman ya. Jadi jangan sampai lupa nih gitu untuk subscribe si YouTube konten ini, dan teman-teman juga bisa ini loh di sana. Bisa apa? Bisa kayak komen mau dibuatin video apa nih gitu. Dan di sana juga tentunya ada saya teman-teman. Kalau teman-teman ingin melihat saya lebih lanjut, ada di YouTube gitu. Oke teman-teman, sebelum masuk ke yang lainnya, sebelum semakin melebar nih saya berbicara, saya ingin mengetes kemampuannya teman-teman. Belum juga masuk di materinya, nih Erni ini pengennya ngetes banget gitu ya. Kenapa? Karena aku pengen tahu nih teman-teman ini sampai mana sih pengetahuan tentang si live streamingnya sebelum masuk ke materi. Jadi teman-teman juga bisa mengukur diri sendiri. Oh aku ada yang nggak bisa nih jawab ini, berarti nanti aku mau apa? Aku mau tingkatin, mau fokusin ketika si kakak pemateri ini ngomong gitu. Oke ya, kita launch si polls-nya. Oke, tanggal 13. Oke, sudah. Oke, isi. Cepat. Isi. Aku biar tahu gitu loh. Biar tahu pemahaman teman-teman tuh sampai mana gitu. Ayo isi. Belum ada yang isi loh. Ini press survey-nya atau udah kelihatan atau belum nih kakak-kakak ya? Kalau di aku sih udah ya, udah di launch. Coba diisi. Diisi teman-teman ya, diisi ya. Supaya kita tahu teman-teman tuh sampai mana gitu pengetahuannya, dan yang teman-teman juga bisa introspeksi diri. Jadi apa nih yang harus aku yang harus aku dalami di materi live stream kali ini gitu. Jadi teman-teman bisa mematok diri. Oh belum keluar ya Kak linknya. Biasanya dia muncul pop up gitu Kak di layarnya gitu. Jadi teman-teman tinggal klik aja. Sudah muncul. Bagus Kak Ahmad, Kak Laila, Kak Dini udah muncul tuh. Udah pada muncul. Tidak bisa diklik. Udah muncul. Kenapa tuh teman-teman? Adakah yang bisa tim IT-nya tolong ya? Tim saya ya. Kalau saya juga kalau yang gini-gini nggak bisa diklik, agak-agak bingung saya juga nih ya. Kalau di saya sih bisa teman-teman ya. Oke, mungkin ada di yang tempat lainnya. Sambil mengisi survei, aku mau lanjut dulu nih. Pokoknya teman-teman langsung isi aja. Nanti kita end ya ketika nanti ini. Oke, aku lanjut ya teman-teman ya. Setelah teman-teman subscribe, jangan lupa juga masih di Linktree/edukasi TikTok Shop itu ada buku panduan. Jadi bagus banget deh. Untuk teman-teman yang baru masuk ke TikTok Shop dan nggak tahu harus ngapain, banyak kan? Nih, Kak Anggi banget nih, anak baru banget nih di TikTok Shop. Ini Kak, tenang Kak. Kakak masuk aja ke Linktree/edukasi TikTok Shop. Nah, di sana tuh banyak buku panduan. Nah, ini buku panduannya tentang praktik terbaik video pendek atau short video, live streaming, dan juga afiliasi. Juga ada panduan awal berjualannya juga ada. Terus ketiga, panduan pelanggarannya. Jadi ini Kak Anggi ini walaupun awal, walaupun baru di sini, tetap maksudnya udah tahu nih jalannya kemana. Jadi apa ya? Sering-sering aja kunjungi gitu. Linktree/edukasi TikTok Shop atau nonton di YouTube-nya gitu. Bolak-balik aja, terus nanti ke Seller Academy gitu. Bolak-balik aja Kak. Kalau ini kan tadi aku bilang harus apa ya? Harus ngejar bola. Jangan menunggu gitu. Kayak rezeki gitu, nggak turun dari langit teman-teman. Kalau rezeki itu ya kita usaha gitu. Sama halnya dengan mendapatkan ilmu penjualan TikTok Shop. Kalau kita nggak usaha nyari-nyari gitu kan, ya gimana? Ya gimana mau dapet ilmunya gitu. Makanya, ya kan? Kak Andi newbie juga, tenang Kak. Sering-sering ya lihat YouTube, terus Linktree edukasi TikTok Shop, terus juga webinar juga teman-teman, harus sering-sering gitu. Oke, aku lanjut lagi nih. Aku semakin semangat nih hari ini. Nah, teman-teman jangan lupa juga nih, masih di Linktree/edukasi TikTok Shop juga ada newsletter teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang suka bilang, Kak aku nggak bisa loh
menemukan sounds komersil yang kakak bilang sampai berbusa-busa itu. Aku nggak tahu loh konten apa yang viral itu. Hey, tenang, kita sudah sediakan, yaitu newsletter. Jadi setiap awal bulan atau akhir bulan tuh ada pokoknya. Newsletter bulan Desember, pastinya di awal bulan. Dan si newsletter ini teman-teman juga nanti ya, di akhir di akhir bulan itu juga ada di YouTube. Jadi jangan lupa nih, si newsletter ini selalu ada gitu untuk menemani teman-teman. Harus pakai konten apa ya nanti di videonya, harus pakai musik apa ya nanti di videonya. Semua ada. Tren konten, tren musik, tren hashtag. Jadi teman-teman bisa gunakan sesuai dengan produknya teman-teman. Jadi teman-teman lebih kreatif gitu. Banyak banget ya. Pemula-pemula gini, aduh kata Kak Agus, pemula, pemalu. Kalau pemula tuh justru jangan pemalu teman-teman. Kalau misalnya pemula ada pemalu, gimana juga? Kita harus benar-benar tidak malu untuk melakukan apapun gitu. Kak Safira juga, Kak Restu juga, semangat. Pemula bukan berarti kita pemula terus nggak bisa sesukses sela-sela lain. Justru kita bisa. Yuk, mulai yuk tuh, gitu kan? Oke. Nah, ini yang tadi aku bilang. Ini adalah si kitab sucinya TikTok Shop ya teman-teman ya, lewat Seller Academy. Jadi boleh nih teman-teman di chatbox ya linknya untuk Seller Academy ini biar teman-teman mudah gitu. Di sana tuh banyak banget semuanya ada. Pertanyaan yang ada di kepala teman-teman semua akan terjawab di Seller Academy. Teman-teman langsung aja sering-sering buka untuk pemula apalagi ya. Seller Academy, terus masuk ke webinar, terus lihat-lihat link tree kita gitu. Udah semuanya ada di situ gitu. Nah, terus teman-teman, untuk teman-teman yang belum bergabung gitu di komunitas resmi Facebook TikTok Hood, jadi jangan lupa untuk bergabung ya teman-teman ya. Ada di grup Facebook sama di grup LARK, LARK. LARK ini adalah aplikasi seperti Telegram atau WhatsApp gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak punya Facebook ya masuknya ke LARK aja bisa gitu. Oke, cara gabung di LARK-nya teman-teman download di App Store atau Google Play Store ya. Yang gambarnya kayak burung ya. Buka aplikasinya terus klik tanda plus, terus scan QR code terus klik join. Atau misalnya teman-teman bingung nih harus joinnya kayak gimana, boleh banget kunjungi bit.ly/tutorial _lab TikTok Hood. Oke, itu teman-teman ya. Jadi di situ nanti teman-teman ada yang di chatbox ya, tim saya. Oke, lanjut. Ini teman-teman nih ya. Di TikTok Hood tuh ngapain aja sih KR? Nih, di Facebooknya itu juga banyak event-event menarik yang bisa teman-teman temui gitu. Nah, ini seperti buat besok nih, ada tanggal 14 Desember ya, dari jam 4 sore, interaksi dengan pelanggan untuk tingkatkan penjualan. Nah, ini boleh banget dilihat ya teman-teman ya, pedas, perbincangan cerdas. Wih, mantap nggak tuh? Jadi jangan lupa untuk apa ya? Untuk masuk gitu, untuk join di pedas gitu besok gitu. Bersama Kak Fahima. Ini teman-teman kalau mau nanya tentang produknya di sana gitu kan, ini TikTok tuh ini kenapa boleh banget join di pedas ini gitu. Oke, sip. Bentar. Oke, suka agak-agak ngeheng nih laptop saya, ini harus diganti ya teman-teman ya. Oke, kita masuk lagi ke webinarnya. Jadi webinar TikTok nih di sini hari ini, teman-teman kalau misalnya punya pertanyaan itu di kolom apa? Kolom Q&A. Kalau misalnya mau komentarin misalnya, Kak Erni suaranya hilang, atau nanti kakak pematerinya juga suaranya hilang, atau putus-putus, boleh di kolom chat. Nah, jadi kolom chat ini hanya untuk berinteraksi seperti itu. Seperti yang kayak, Kak, suaranya hilang. Nah, tapi kalau Q&A itu untuk bertanya. Jadi kalau teman-teman bertanya di kolom chat box, gak akan aku jawab, gak akan tim kita jawab gitu kan. Bertanyalah di kolom Q&A, oke? Oke. Dan jangan lupa juga untuk gabung di komunitas resmi Facebook TikTok Hood. Oke, sebaiknya aku panggil dulu ya kakak pematerinya. Kakak pemateri hari ini ganteng loh teman-teman loh. Nah, datang dia. Halo Kak Erni. Kak Erni Halo kok Kak David. Apa semangat kabar banget Kak sih Kak David? Erni. Baik, 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 baik. Baik banget ya Kak David ya. Oke, ini teman-teman, jadi teman-teman juga jangan lupa nih hari ini soalnya ada kuis nih Kak David nih. Nanti. Jadi harus stay terus ya teman-teman ya untuk ikutin dan dapat si merchandise dari official TikTok TikTok Shop. Shop. Gitu teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi aku alihkan ke Kak David aja kali ya. Oke, boleh Kak Erni. Nanti ketemu lagi, oke? Oke, bye. Oke teman-teman, aku share screen dulu buat materinya. Oke, seharusnya sekarang udah kelihatan di layarnya teman-teman. Ya, Untuk sudah. memulai, oke, terima kasih.
Untuk memulai, aku mau sapa teman-teman lagi seperti biasa. Jadi halo teman-teman seller di sini semuanya. Selamat siang dan selamat datang di webinar edukasi TikTok Shop di hari apa ini? Hari Selasa ya. Jadi aku mau ucapin terima kasih nih buat teman-teman di sini yang udah mau luangin waktunya, udah mau berkumpul dan belajar bareng tim edukasi TikTok Shop. Dan perkenalkan, nama aku David, dan aku bakal jadi pemateri di siang hari ini teman-teman. Dan pada hari ini, aku bakal bawain materi lanjutan dari materi live streaming minggu lalu. Kan minggu lalu kita bahas soal pengenalan live streaming. Jadi di hari ini kita bakal bahas tentang pendalamannya lagi. Jadi nggak bakal bahas soal tutorial-tutorial kecil lagi, tapi bakal lebih dalam lagi nih pembahasannya. Kayak cara gimana sih dapetin view dan gimana agar orang-orang itu bisa stay nonton di live streaming kita. Oke, buat agenda kita di siang hari ini, kita bakal bahas satu poin besar teman-teman, yaitu tentang kunci sukses live streaming. Tapi di dalamnya bakal ada 3, yaitu ada traffic, terus ada pengaturan kru, dan terakhir adalah lini produk untuk live streaming. Oke, kita mulai dari poin besarnya dulu teman-teman. Jadi kan waktu teman-teman udah hadir nih di sesi minggu lalu tentang pengenalan live streaming, kan pasti teman-teman udah coba live streamingnya tuh, dan akhirnya mungkin teman-teman punya pertanyaan juga kayak gimana sih, aku ini udah ngelakuin live streaming tapi kok view-nya masih 0 ya, atau mungkin masih di bawah 10 ya, atau mungkin view-nya udah masuk tapi kok pada keluar. Gimana sih caranya supaya kita itu bisa tetap menambah view dan tetap menjaga viewer-viewer itu agar tidak leave dari live streaming kita. Jadi di sini kunci buat kita sukses live streaming teman-teman itu ada 3, seperti yang tadi aku sebutin. Jadi ada traffic, ada pengaturan kru, dan ada lini produk teman-teman. Dan di sini aku bakal bahas satu persatu untuk setiap poinnya. Jadi pertama-tama kita bakal bahas soal traffic terlebih dahulu ya teman-teman. Mulai dari yang paling atas. Oke, kita mulai dari yang paling basic terlebih dahulu, yaitu tentang definisi traffic teman-teman. Jadi kalau secara kamus, traffic itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah lalu lintas. Jadi kalau biasanya kita sering ngomong, kalau kita ngomong ke orang lain, oh ini tuh trafficnya atau lalu lintasnya di jalan ini padat, berarti kan artinya lagi banyak tuh kendaraannya di jalan tersebut. Nah, hal ini juga bisa dipakai ke sosial media atau di TikTok. Jadi traffic itu adalah sebuah ukuran untuk mengetahui berapa banyak sih orang atau user yang menonton live streaming kita, teman-teman. Jadi semakin besar traffic, semakin besar kendaraannya, atau semakin besar usernya yang nonton, pasti kemungkinan kita tuh untuk mendapatkan penjualan menjadi semakin besar lagi. Soalnya kan orangnya tambah banyak tuh. Dan biasanya traffic ini kalau di sosial media itu dalam bentuknya views ya teman-teman ya. Atau bisa juga engagement kayak like, komen atau share, itu bisa juga disebut sebagai traffic secara keseluruhan. Terus tentunya kita tuh kan pingin tuh kalau misalnya kita upload konten, entah itu short video atau live streaming, kan kita itu pasti pingin banget konten tersebut itu punya traffic yang tinggi kan ya. Jadi cara untuk kita itu bisa mendapatkan traffic di live streaming kita itu secara organik itu adalah dengan membuat orang-orang itu betah nonton dari konten live streaming kita, teman-teman. Jadi itu memang karena konten kita itu memang menarik, oleh karena itu bisa disebut sebagai traffic yang organik. Tetapi selain itu, traffic live streaming itu juga bisa dibangun ya teman-teman. Jadi kita itu bisa membangun traffic kita untuk live streaming itu sebelum dan sesaat kita itu live streaming, teman-teman. Di sini aku bold ya teman-teman. Soalnya nanti aku bakal jelasin gimana sih cara kita itu bisa membangun traffic sebelum kita ngelakuin live streaming dan sesaat kita lagi live streaming, teman-teman. Oke, jadi di sini ada 4 cara yang mau aku bagi ke teman-teman untuk membangun traffic sebelum kita itu melakukan yang namanya live streaming. Jadi sebelum kita pencet tombol live, kita itu udah bisa kayak persiapkan traffic untuk waktu kita live streaming nanti, teman-teman. Nah, nanti setelah aku bahas 4 poin ini, aku juga bakal bahas tentang cara gimana kita itu bisa membangun traffic waktu kita itu benar-benar lagi live streaming. Jadi, tapi kita fokus ke yang cara sebelumnya dulu. Jadi sini ada 4 poin. Pertama bakal ada tentang teaser live streaming menggunakan live countdown sticker. Terus kedua bakal ada tentang atur promosi waktu live streaming. Kemudian ketiga ada penggunaan promo tool, dan terakhir adalah kita melakukan promosi di luar platform. Oke, mari kita bahas satu-satu per poinnya ini. Jadi pertama di sini ada live streaming teaser ya teman-teman. Jadi live streaming teaser itu
kayak fungsinya tuh kayak trailer di film-film gitu loh teman-teman. Jadi kan kalau misalnya kita lihat di video-video di online, biasanya kayak trailer-trailer film itu kan tujuannya adalah untuk kayak memberi penonton kayak sekelibat tentang full filmnya kan ya teman-teman ya. Jadi itu sama halnya dengan live streaming teaser ini. Jadi ini kayak seolah-olah kita itu kita itu bikin short video yang bertujuan untuk memberikan cuplikan atau kayak yaitu kayak sekelibat info ke calon pembeli atau viewer mengenai tentang hal apa aja sih yang bakal ada di live streaming kita. Jadi hal apa aja sih yang harus ada di dalam sebuah teaser live streaming? Satu, teaser live streaming kita itu harus ada tentang produk yang bakal kita bawa. Jadi di teaser kita itu misalnya kita nanti waktu live streaming kita mau jualan air fryer. Nah, kita itu harus tunjukkan atau kita itu harus menyebutkan air fryer tersebut di dalam video teaser kita. Terus kedua, promosi. Nah, waktu kita bikin teaser, kita itu juga harus sebutin promosi-promosi apa aja sih yang bakal ada di live streaming kita. Mungkin tuh nanti waktu kita live streaming kita mau bikin kayak flash sale air fryer jadi Rp1 atau jadi Rp1.000. Nah, itu harus disebutin. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk bisa mengundang orang-orang supaya orang-orang itu hadir waktu teman-teman lagi nanti bakal live streamingnya kayak gitu. Dan ketiga, yang paling penting adalah tentang waktu teman-teman. Jadi waktu itu ada hari sama jam. Hari sama jam ini harus disebutkan teman-teman. Karena kalau misalnya nggak disebutkan nanti viewer-viewernya kan bingung tuh. Nah ini orang ini mau live-nya kapan? Kok udah bikin teaser tapi nggak ngasih tahu jam kan bingung teman-teman. Jadi harus bisa sebutkan. Misalnya kalau aku bakal live streaming hari Kamis jam 7 malam, nah itu harus disebutkan atau bisa pakai teks di teasernya teman-teman kayak gitu. Bentar, ada contohnya juga dulu teman-teman. Aku mundur dulu. Tapi kayaknya suaranya belum nyala. Bentar. Kayak gini ya teman-teman, buat contoh video teaser live streaming. Duh, kok nggak jalan? Bentar. Hai bunda-bunda semuanya, hari ini telah berlangsung diskon besar-besaran kita. Hanya ada di TikTok Shop, Kaftan Aijona Store kita aja loh sayangnya. Langsung tonton dan langsung check out, dadah. Nah itu contohnya dari toko Aijona Store, itu live streamingnya itu kayak H- beberapa menit. Live streaming itu H- beberapa menit dari video teaser itu diupload. Jadi kayak 10 menit sebelum mereka itu live streaming, mereka upload video teaser itu. Jadi orang-orang bisa langsung ngeklik, apalagi yang follower-followernya kayak gitu. Oke, begitu untuk live streaming teaser teman-teman. Sekarang sebagai tambahan teman-teman, tadi kan aku juga bilang tuh, kalau misalnya kita bisa pakai yang namanya live countdown sticker teman-teman. Jadi bentuknya tuh kayak gini teman-teman, yang ada di samping kanan sini. Jadi ini bukan stiker biasa teman-teman. Jadi bukan stiker yang cuma buat dekorasi atau cuma buat bagus-bagusan doang. Tapi ini adalah stiker interaktif yang nantinya itu bisa ditekan sama viewer-viewer yang nonton video teasernya teman-teman tuh. Jadi nanti waktu penontonnya itu ngeklik stiker yang pink ini, yang countdown itu teman-teman. Nanti penonton itu bakal dikasih notifikasi kalau misalnya teman-teman itu udah start live-nya teman-teman. Jadi ini bakal berguna banget kalau misalnya teman-teman tambahkan di video teaser teman-teman. Jadi orang-orang itu bakal bisa lebih mudah diingatkan kalau misalnya teman-teman itu bakal live streaming. Kan juga kan bagus tuh kayak ada hitungan mundur gitu. Jadi kita bakal live streaming dalam 2 hari, 5 jam, 3 menit. Jadi itu bakal kelihatan teman-teman. Nanti bakal bisa bukan turun sih, bakal bisa jalan juga gitu teman-teman waktunya secara live kayak gitu. Oke, itu adalah cara pertama. Tadi itu adalah cara pertama untuk membangun traffic sebelum kita tuh melakukan live streaming ya teman-teman. Jadi sekarang kita berpindah ke cara yang kedua. Cara kedua adalah cara kedua untuk membangun traffic sebelum live streaming adalah dengan menggunakan fitur promosi ya teman-teman ya. Jadi fitur promosi kita itu bisa atur tuh kayak promonya buat produk-produk yang tadi itu udah kita sebutin di teaser teman-teman. Jadi mengatur promosi sebelum kita itu live streaming itu bakal bisa menguntungkan live streaming kita teman-teman. Karena
mengadakan promosi-promosi kayak flash sale, terus ada buy more save more, terus ada kayak apa lagi ya, kayak harga coret juga, itu teman-teman itu bakal bisa meningkatkan traffic kita waktu kita itu nanti waktu kita itu udah start live streamingnya. Jadi caranya itu gampang teman-teman buat atur promosi. Kita tuh bisa atur semuanya lewat Seller Center. Bentar, ini ada contohnya, ada GIF-nya. Bentar. Kita ulang dulu teman-teman. Jadi kita tinggal ke Seller Center, promosi, fitur promosi, kita tinggal pilih tuh kita mau diskon atau obral kilat atau ada apa satu lagi tadi. Bentar, kita ulangi lagi teman-teman supaya lihatnya lebih jelas dan lebih puas. Promosi, fitur promosi. Nah, ini ada voucher juga, kita pilih obral kilat. Nah, itu tuh kita bisa atur periodenya mau jam berapa sampai jam berapa. Nanti tinggal dipasin tuh sama durasinya teman-teman waktu ngomong lagi di live streaming. Kita bisa atur harganya mau berapa, terus stoknya ada berapa, itu semuanya bisa teman-teman. Oke, sekarang kita berpindah ke cara yang ketiga untuk membangun traffic sebelum kita memulai live streaming. Jadi cara yang ketiga adalah dengan menggunakan fitur yang namanya promote, teman-teman. Jadi fitur promote itu adalah cara yang bisa kita lakukan untuk mempromosikan live streaming atau short video kita dengan cara membayar, teman-teman. Jadi kita itu bisa dapat lebih banyak impresi, teman-teman, dari fitur promote ini. Tapi saran dari aku, teman-teman di sini tuh jangan bergantung sama yang namanya fitur promote atau fitur advertisement kayak gini, teman-teman. Apalagi kalau misalnya konten yang di teman-teman upload atau live streaming teman-teman itu masih belum maksimal, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini mungkin masih baru atau masih beberapa kali live streaming, dan kalau misalnya teman-teman live streaming tanpa ads ini, teman-teman ternyata viewernya masih belum bisa stabil di angka 10 kayak, atau belum bisa sampai 100 dan masih 0 kayak gitu, kayak stabil di 0 atau stabil di angka-angka yang rendah. Saran dari aku jangan paksain pakai yang namanya fitur promote, karena nantinya pasti bakal rugi, teman-teman. Soalnya teman-teman udah bayar tapi nggak dapat penjualan tuh dari live streaming teman-teman yang pakai promote. Jadi saran dari aku, kalau misalnya teman-teman di sini masih baru, teman-teman bisa berfokus lagi ke kontennya, mungkin diperbaiki kayak hostnya kayak, atau diperbaiki latar belakangnya, diperbaiki lini produknya, supaya live streaming teman-teman itu bisa kayak paling nggak performanya itu oke, dan baru teman-teman itu pakai yang namanya promote untuk kayak mendongkrak gitu, teman-teman. Soalnya sifatnya fitur promote ini itu kan kayak hanya sebagai pendukung aja, teman-teman. Jadi jangan terlalu bergantung ke fitur promote, teman-teman. Oke, begitu untuk nasihat dari aku. Terus aku mau juga jelasin syarat buat fitur promote, teman-teman. Jadi syarat buat fitur promote itu simple sebenarnya. Jadi usernya harus 18 tahun ke atas, terus tipe akun itu bisa semua tipe akun, dan versi aplikasi TikTok-nya itu harus yang paling terbaru, teman-teman, supaya bisa akses fitur promote-nya terus. Jadi harus selalu diupdate ya, teman-teman. Bisa langsung cek ke Play Store atau ke App Store-nya kalau misalnya pakai iPhone. Nah, caranya buat promote, di sini aku juga mau ajarin teman-teman. Jadi caranya itu simple banget buat promote sebelum kita live streaming. Jadi buat promote sebelum kita live streaming, kita bisa langsung ke halaman live-nya, terus kita tekan tombol promote di sini sebelum kita live, dan nanti kita itu bakal dibawa ke halaman ini, di mana kita itu bakal disuruh pilih tujuan kita itu untuk live itu apa sih. Jadi mungkin kayak kita pingin tambahin live viewer-nya atau pingin tambahin check out, itu kita bisa pilih. Dan nanti audience atau penonton itu juga bisa kita pilih tuh, kita maunya kayak apa. Mungkin kayak apakah mau ditentukan secara otomatis dari TikTok atau kita mau pilih manual. Nanti kalau misalnya kita pilih manual atau custom ini, teman-teman, yang di sini kita pilih custom, nanti kita bakal dibawa ke halaman ini lagi. Jadi kita bisa pilih tuh, kita mau penontonnya itu umur berapa, terus mau kayak video kita itu direkomendasikan ke orang-orang yang suka sama mungkin kayak tentang mobil-mobil kayak, atau tentang beauty atau tentang education, itu bisa kita pilih, teman-teman. Dan kalau misalnya penontonnya kita udah oke, udah cocok nih, kita bisa langsung pindah ke poin ketiga. Poin ketiga itu kita bakal disuruh buat atur budget dan atur durasi buat promosinya kita, teman-teman. Nanti tinggal bayar deh. Pembayarannya bisa pakai credit card atau apa-apa kayak gitu. Oke. Cara yang keempat untuk membangun traffic sebelum kita live streaming adalah dengan membangun traffic dari luar platform, teman-teman.
Jadi luar platform ini simple penjelasannya. Jadi kita itu harus bisa mendapatkan traffic dari luar platform TikTok, teman-teman. Jadi mungkin kita itu bisa share ke teman-teman kita lewat chat app atau lewat sosial media lain. Kalau misalnya kita itu bakal ada flash sale khusus di live TikTok Shop hari Kamis jam 7 malam. Nah, itu kita bisa share mungkin kayak di story-nya kayak atau di grup apa ya, kayak di grup arisan kayak atau di grup alumni, itu bisa di-share teman-teman. Oke, ini simple. Barusan tadi aku udah jelasin tentang 4 poin cara gimana kita membangun traffic sebelum kita lakuin live streaming. Sekarang aku mau bahas tentang gimana sih cara membangun traffic saat kita itu lagi live streaming. Jadi saat kita lagi ngomong, saat kita lagi review produk, saat kita lagi ada host yang ngomong, gimana sih cara membangun trafficnya. Jadi ada 2 poin di sini yang mau aku jelasin. Pertama ada menggunakan call to action, dan kedua adalah dengan menggunakan promote tool lagi, teman-teman. Jadi pertama di sini ada call to action. Call to action itu bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi kalau bahasa Indonesianya adalah panggilan untuk aksi. Jadi kita itu seperti mengajak atau memanggil orang-orang itu untuk melakukan sesuatu. Mungkin kita lihat contohnya dulu di sebelah kiri sini supaya teman-teman bisa kayak lebih ngerti sih. Bentar, play. Seperti ini, untuk warna dusty rose-nya di seperti ini. Kakaknya kalau suka boleh check out, ini kemeja basic ya dengan bahan-bahan katun. Untuk lingkar dada. Nah kayak gitu tuh teman-teman contohnya. Jadi kan hostnya itu di video, bukan di video, di screen recording itu kan bilang kalau misalnya kakaknya bisa check out. Nah itu kan mengundang orang itu untuk bisa cek keranjang kuning dan bakal check out kayak gitu. Jadi kita itu juga bisa menggunakan call to action itu untuk mendorong atau kayak meminta orang-orang itu untuk nge-share live streaming kita itu supaya engagement kita di live streaming itu bakal bisa lebih bagus juga teman-teman. Terus kita juga bisa pakai call to action itu untuk minta orang-orang juga buat tap-tap layar tuh, atau mungkin bisa komen-komen. Nah itu kan bisa menambah juga engagement di live streaming teman-teman supaya bisa lebih lagi direkomendasikan ke user-user lain di TikTok Shop. Dan yang paling penting, karena kita itu seller di TikTok Shop, kita itu harus bisa mendorong viewer kita itu untuk membeli produk kita atau check out, supaya kita itu bisa mendapatkan penjualan teman-teman pada akhirnya. Kayak begitu untuk call to action. Jadi pastikan hal ini ada di live streamingnya kita. Dan host itu harus tahu tentang kegunaan dan cara menggunakan call to action. Begitu. Terus promote lagi teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau promote, pakai fitur promote yang kayak tadi aku jelasin, waktu teman-teman lagi mau live streaming itu juga sangat bisa teman-teman. Jadi waktu kita lagi live streaming, kan layarnya kayak gini nih. Nah kita tinggal tekan tombol share di sini, nanti bakal ada logo apinya lagi tuh ketemu lagi. Tinggal tekan, nanti kita sama lagi teman-teman. Kita pilih tujuan kita live streaming itu tujuan kita promote itu apa, terus kita pilih audiensnya itu apa, dan terakhir kita bakal perlu buat atur budget dan durasi lagi teman-teman, dan bayar lagi teman-teman, kayak begitu. Oke, itu barusan menutup penjelasanku tentang traffic teman-teman. Sekarang kita pindah ke pengaturan kru waktu kita itu lagi live streaming. Jadi kru itu bahasa Indonesia personel teman-teman. Jadi personel itu penting banget teman-teman buat kita punya, supaya live streaming kita itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar dan mulus kayak gitu teman-teman. Dan buat susunan kru atau personel yang aku rekomendasikan ke teman-teman di sini itu terdiri dari 4 ya teman-teman. Jadi ada 4 personel ya teman-teman. Jadi ada host, ada asisten, terus ada moderator, dan terakhir ada customer service. Dan aku di sini bakal mau jelasin teman-teman kayak per job desk-nya per kru ini teman-teman. Jadi pertama di sini ada yang namanya, bentar kita lihat di sebelah kiri layar ya teman-teman. Jadi yang paling pojok kiri atas kita ada yang namanya host teman-teman. Jadi teman-teman pasti udah pada tahu sih host. Jadi host itu adalah orang yang bertugas untuk tampil di depan kamera yang paling banyak teman-teman. Jadi host itu bakal perlu buat interaksi sama penonton dan bakal perlu untuk mempromosikan produk-produk yang kita jual di live streaming kita. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin jadi host yang baik atau pengen mencari host yang baik, ada beberapa kualitas yang harus teman-teman itu temukan dari orang tersebut teman-teman.
Jadi pertama, seorang host itu harus bisa punya antusias yang tinggi. Jadi dia kan harus kelihatan semangat banget gitu teman-teman, harus bisa membangun suasana. Terus host itu juga harus ekspresif. Terus ketiga, host itu harus bisa ahli promosi teman-teman. Ahli promosi itu apa sih? Jadi ahli promosi itu harus bisa kayak pandai ngomong, terus bisa kayak punya product knowledge yang bagus teman-teman. Karena kalau misalnya hostnya nggak ngerti tentang produknya, itu kan pasti orang-orang malah enggan buat beli teman-teman. Kan kayak masa hostnya nggak tahu nih kayak soal spesifikasi produknya, itu harus, makanya host itu harus ngerti produknya secara mendalam teman-teman. Sekarang kita berpindah ke kotak yang di sebelah kanannya host, itu tentang asisten teman-teman. Jadi asisten ini gunanya itu adalah untuk membantu host dalam keperluan-keperluan yang sifatnya itu teknikal. Mungkin kayak oper-oper barang atau ngasihin barang ke hostnya, atau mungkin bisa juga jadi host cadangan teman-teman. Jadi kriteria buat asisten ini simple teman-teman, karena kan dia cuma supporting role gitu doang ya teman-teman. Jadi mungkin harus bisa teratur, dan kedua harus responsif teman-teman. Soalnya kan orangnya harus satset gitu teman-teman. Mungkin kayak mau kasih barang kayak, atau mungkin tiba-tiba hostnya pengen minum harus diambilin. Nah itu asisten tuh harus responsif kayak gitu. Sekarang kita berpindah ke poin yang ketiga di pojok kiri bawah, ada yang namanya moderator. Moderator ini tugasnya adalah untuk memantau chat live streaming kita supaya tidak ada yang rusuh dan permintaan viewer itu bisa tersampaikan dengan baik teman-teman. Jadi mungkin di chatnya itu ada yang kayak minta tunjukin varian warna merah kayak, atau varian warna ungu kayak. Nah itu moderator harus bisa menyampaikan hal tersebut ke asisten. Terus nanti asisten itu bakal bawain barangnya ke host kayak gitu teman-teman. Jadi kayak ada rantainya gitu teman-teman. Oleh karena itu host itu harus moderator itu harus teliti teman-teman. Terus harus komunikatif, soalnya dia bakal komunikasi itu sama asisten sama host juga. Dan terakhir juga harus teratur. Dan terakhir di pojok kanan bawah itu ada customer service teman-teman. Jadi customer service itu adalah orang yang bakal bertugas untuk mengatur pesanan dari pembeli saat atau sesudah live streaming itu berakhir teman-teman. Ini simple teman-teman. Jadi customer service itu juga harus teliti juga, soalnya kan mereka yang bakal kayak yang ngurusin soal detail-detail pesanan juga teman-teman. Oke, barusan aku udah jelasin tentang empat role teman-teman yang harus ada di live streaming. Ini kayak skenario ideal ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman memang bisa atau punya modalnya buat bisa membayar gaji 4 orang ini, teman-teman bisa pakai 4 orang ini teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini mungkin masih baru, atau mungkin masih baru mulai berjualan di TikTok Shop, dan teman-teman belum bisa untuk afford membayar gaji 4 role yang berbeda ini teman-teman. Teman-teman nggak perlu takut, karena role yang di sini aku sebutin itu semua itu bisa dirangkap sama satu orang teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman di sini itu kerjanya teman-teman masih sendiri nih teman-teman, belum punya pegawai atau belum punya partner. Kalau misalnya teman-teman jadi host, teman-teman juga bisa merangkap sebagai asisten, juga bisa merangkap sebagai moderator, dan bisa juga merangkap sebagai customer service teman-teman. Mungkin kayak itu terdengar sangat repot teman-teman. Ya memang repot, soalnya kan kayak anggapannya kerjaan 4 orang itu dirangkap jadi 1 orang teman-teman. Tapi itu masih sangat mungkin. Tapi memang lebih memerlukan banyak persiapan teman-teman. Mungkin kayak kita waktu lagi host, kita itu harus sering ngecek HP buat bisa ngecek chatnya supaya nggak ketinggalan. Terus mungkin kita tiba-tiba harus ninggalin kamera kita, soalnya kita mau ambil barang, karena kita kan sendirian tuh. Itu memang masih bisa teman-teman. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, pasti nanti teman-teman bakal bisa. Semoga teman-teman bakal bisa afford buat bayar itu sih teman-teman, buat bisa tambahin kru-nya teman-teman dan bisa memperbesar tokonya teman-teman kayak gitu. Oke, itu barusan penjelasan tentang kru buat live streaming teman-teman. Dan sekarang aku bakal berpindah ke yang namanya lini produk. Jadi teman-teman di sini pada tahu nggak sih kalau misalnya lini produk itu bisa mempengaruhi traffic atau viewer yang bisa kita dapatkan waktu kita lagi live streaming. Jadi lini produk itu adalah urutan produk yang bakal kita review atau produk yang bakal kita tunjukkan waktu kita itu lagi ngelakuin yang namanya live streaming.
Jadi urutan produk yang tepat atau urutan produk yang bagus itu bakal bisa kayak kita itu bakal bisa mengatur viewer kita itu dari produk-produk kita yang bakal kita tunjukkan, teman-teman. Jadi sebelum aku jelasin kayak skenario tentang penggunaan lini produk, aku mau share di sini ada 4 tipe produk yang bisa teman-teman jual untuk di live streaming, teman-teman. Jadi kita mulai dari yang paling atas. Yang nomor 1 adalah yang namanya traffic puller, teman-teman. Atau dalam bahasa Indonesia adalah penarik traffic. Jadi penarik traffic sesuai dengan namanya. Jadi produk-produk ini adalah produk yang ditujukan untuk menarik viewer supaya bisa masuk ke live streaming teman-teman. Contoh produknya itu apa aja sih? Jadi pertama ada produk flash sale. Jadi produk-produk yang lagi promo itu adalah salah satu contoh dari produk traffic puller. Terus produk-produk yang masih baru, produk-produk yang sama, produk-produk yang lagi viral, teman-teman, atau produk-produk yang lagi trending di market. Dan ketiga produk itu bisa dikategorikan sebagai produk traffic puller, teman-teman. Terus kedua, kita berpindah ke bawahnya, ada best seller. Jadi best seller itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah produk penjualan terbaik. Jadi ini simple penjelasannya. Jadi produk best seller adalah produk-produk yang kayak produk yang menghasilkan penjualan terbesar di tokonya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek tuh di laporan keuangannya teman-teman. Mungkin lihat nih kayak, wah produk artikel ini penjualannya paling banyak nih, menghasilkan kayak 50% dari omset itu semuanya dari produk best seller ini. Itu bisa dikategorikan sebagai produk best seller-nya teman-teman. Terus ketiga, itu ada produk margin builder. Jadi margin builder itu adalah bahasa Indonesianya adalah pembangun margin, teman-teman, atau pembangun margin keuntungan. Jadi produk margin builder itu bisa dikategorikan sebagai produk-produk yang punya margin keuntungan yang tinggi, teman-teman. Jadi modalnya rendah, tapi teman-teman ambil keuntungannya tinggi banget. Nah, itu adalah produk margin builder. Dan terakhir, keempat adalah produk dengan produk high potential, teman-teman. Jadi produk-produk yang potensinya itu memang tinggi, teman-teman. Jadi mungkin produk-produk yang masih baru, yang masih belum pernah dieksplor sama pembeli-pembeli, yang masih belum pernah keluar di toko-toko lainnya. Nah, itu adalah produk-produk yang high potential, teman-teman. Oke, sekarang di slide selanjutnya aku bakal jelasin tentang gimana sih skenario yang bakal terjadi kalau misalnya kita itu pakai lini produk yang barusan aku sebutin, teman-teman. Oke, di sini ada grafik, teman-teman. Jadi ada chartnya juga. Dan ini adalah chart yang bakal menunjukkan kalau misalnya teman-teman pakai lini produk yang barusan aku sebutin, teman-teman. Jadi di sini sumbu X-nya itu adalah waktu kita lagi live streaming. Terus sumbu Y itu yang naik ke atas itu adalah total penonton yang bakal kita dapetin, teman-teman. Jadi pertama, waktu kita itu mulai live streaming, bentar aku nyalain laser pointernya supaya lebih gampang. Nah, ini kan kelihatan nih, aku lingkarin. Waktu kita mulai live streaming, teman-teman, kan kita itu pasti bakal mulai dengan jumlah viewer 0, kan, teman-teman. Soalnya kan, ya kan memang namanya juga baru mulai. Kan pasti nggak ada orang yang masuk di live streaming kita. Nah, kita itu kan pasti mulai view-nya sedikit atau 0. Karena kita barusan mulai. Nah, nanti waktu kita mau mulai, teman-teman, kita itu bisa tunjukin produk-produk kita ya, produk-produk yang produk traffic puller, teman-teman. Jadi supaya trafficnya kita itu bisa yang namanya itu naik, teman-teman. Jadi di sini kita bisa tunjukin nih kayak produk-produk apa aja sih yang lagi promo. Kita masukin tuh di mana ya, di live streaming kita. Kita bisa pin produknya. Produk-produk flash sale itu bisa kita masukin, dan nanti orang-orang itu kan pasti pada suka tuh sama produk-produk yang lagi promosi, teman-teman. Nanti pasti traffic live streaming teman-teman itu bakal naik kayak gini, teman-teman, grafiknya yang ada di kolom sini, teman-teman ya. Nanti pasti bakal naik. Dan nanti kalau misalnya udah mulai turun lagi, teman-teman, dan mulai habis nih produk-produk promonya teman-teman, kita bisa pindah lagi ke produk yang namanya produk best sellernya kita, teman-teman, atau produk-produk yang menghasilkan penjualan terbanyak kita, teman-teman. Supaya trafficnya itu bisa naik lagi. Kan pasti orang-orang itu kan suka tuh, pasti orang-orang pasti bakal tertarik banget tuh sama produk-produk yang best sellernya, teman-teman. Karena kan memang udah terbukti tuh produk itu merupakan produk penjualan terbanyak. Nah, nanti view-nya bakal bisa kembali lagi, teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya trafficnya kita itu udah stabil lagi, teman-teman, kita mungkin bisa tunjukkan produk yang margin tinggi atau produk high potential kita buat kita itu bisa ngetes kayak kemampuan produk-produk baru kita itu, teman-teman.
Dan selanjutnya kita bisa lihat di panah yang di bawah sini teman-teman. Kita itu bisa ulangi lagi prosesnya berkali-kali sebanyak yang kita mau. Jadi kita bisa kembali lagi tuh habis kita pakai margin builder, kita mau kembali ke traffic puller lagi, terus kita mau ke best seller lagi, terus ke situ lagi itu bisa diulang-ulang terus teman-teman sampai teman-teman puasi atau sampai teman-teman capek live streaming-nya kayak gitu teman-teman. Oke, segitu teman-teman buat materi yang mau aku bawain hari ini tentang live streaming. Tapi sebelum aku berpindah ke sesi Q&A dan sesi quiz nantinya, di sini aku juga mau share ke teman-teman kalau misalnya kita ada YouTube TikTok Shop Indonesia yang official teman-teman. Jadi di sini kita bakal upload konten-konten yang bersifat edukasi. Jadi ada kayak YouTube Shorts, terus ada juga tentang kayak talk show dan juga ada rekaman-rekaman webinar kalau misalnya teman-teman ketinggalan. Jadi di sini aku mau play juga teman-teman buat melengkapi materi kita di siang hari ini. Ada materi tentang short video kita, YouTube Shorts kita tentang live streaming teman-teman. Jadi ini ada Kak Erni yang tadi moderator kita. Sebelum aku masuk, kita play ya teman-teman ya. Yang suka bingung mau ngomong apa ketika live streaming? Yuk bikin intro. Intro bisa bikin kamu tuh lebih dekat dengan audiens dan juga bisa disesuaikan sesuai dengan kategori produk yang kamu jual. Awali dengan memperkenalkan diri, toko, dan buat penonton merasa disambut ketika datang di live. Dorong mereka untuk aktif berkomentar, tap-tap layar, follow, dan juga share. Ini akan membantu meningkatkan traffic dari live kamu. Buat penonton betah dengan cara menekankan keunikan dan keunggulan dari produk yang kamu jual. Hai, aku Erni dari Shop dan untuk yang baru bergabung kita akan spill semua barang yang ada di sini. Jadi yuk di komen mau spill nomor berapa dan jangan lupa juga di follow sama di share ke teman-temannya yang juga suka sama perhiasan custom gitu. Jadi di sini kakak bisa custom perhiasan mulai dari bahannya, warnanya sampai ukurannya gitu loh kak. Jadi tinggal ditulis aja di notesnya gitu. Oh ada yang komen nih. Nomor 5 kak, oke nomor 5 pas banget yang lagi dipakai sama aku ini. Yang ingin samaan yuk langsung di check out aja karena ini adalah salah satu juga bestseller di toko kita gitu loh kak. Jangan lupa praktek dan buat ini menjadi kebiasaan ketika memulai live streaming. Oke, kayak gitu ya teman-teman buat konten-konten yang kita upload di YouTube channel kita. Kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung cek dan bisa juga subscribe ke channel kita teman-teman. Oke, kayaknya sekarang adalah waktu yang tepat buat kita pindah ke sesi Q&A dan kita ketemu artis kita di video. Halo Kak Erni. Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Erni di sini. Saya tidak berbohong ya teman-teman bahwa di YouTube tuh memang ada saya di sana gitu loh. Yeah. Jadi teman-teman kalau mau lihat tips and trik dari aku, ada juga dari Kak Ahmad, ada Kak Ria juga, boleh banget langsung ke YouTube atau ke Seller Academy. Di sana banyak tips-tips menarik. Teman-teman, sambil Kak Davidnya lagi minum dulu nih ya, karena kalau dia boleh ya? langsung Q&A, kasian. Ntar seret. Ya. Aku mau ini kemampuan teman-teman dulu ya, mengukur kemampuan teman-teman. Ya, isi lagi nih surveinya ya. Kenapa aku selalu mengukur kemampuan teman-teman? Biar aku tahu aja. Teman-teman ini sebenarnya dengerin kita nggak sih? Gitu kan. Kalau misalnya dengerin ya bagus, berarti teman-teman bisa jawab juga, terus bisa menilai kita juga, terus materi-materi apa yang harus kita bawakan agar kita ke depannya lebih baik. Benar nggak Kak David? Gitu. Kalian sudah siap nih kayaknya nih ya? Ya udah siap dari tadi. Aduh, saya nggak kuat ketawa mulu. Kak Erni, teman-teman. Nah teman-teman. Kak Erni, kuisnya kapan Kak Erni? Kuisnya nanti dong, setelah jawab 1-2 pertanyaan. Nih, makanya teman-teman jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Tetap sama kita berdua. Oke, Kak, ini pertanyaan dari Kak Ining Rustini. Oh ya, mau tanya, kalau live stream kita jualan ada yang check out, kelihatan ada yang beli, kemana itu catatannya, Kak? Gitu. Nah, ini Kak Ining ini baru banget, Kak. Mungkin belum tahu kalau ada yang check out tuh kelihatan apa enggak sih, gitu. Oke. Kalau misalnya kita ada viewer yang beli, itu pasti bakal ya masuk ke itu sih ke sistem di seller center sih. Dan kedua, kalau nggak salah itu bisa kelihatan di itu ya kayak di chat live streaming itu bisa kelihatan nggak sih? Kayak ya, misalnya bisa user ini beli barang ini itu bakal kelihatan sih. Kak siapa namanya? Kak Ining ya? Ya, bisa Kak. Ya, itu sih. Itu seperti marketplace lain ya, dia ada notif kalau misalnya ada pesanan gitu.
pesanan yang harus dikirim sekarang atau harus di apa tuh ada kok teman-teman. Jadi jangan pusing lah live streaming nggak kelihatan yang check outnya siapa. Nggak begitu teman-teman. Itu semua sudah ada. Gitu. Ya, bakal masuk ke seller center langsung. Nanti bisa langsung kita cek kayak kelola pesanan. Kita bisa juga atur pesanan langsung dari seller center juga. Begitu. Ya, bagus banget Kak David. Oke, pertanyaan kedua sebelum kita masuk ke kuis ya teman-teman ya. Cepet banget. Wih, emang kalau misalnya kuis ini teman-teman pasti udah nungguin banget nih. Mungkin udah siap-siap nih tangannya ya. Nah ini tapi dari Anonymous ya Kak. Berapa harusnya penonton stabil supaya optimal menggunakan fitur promote Kak? Berapa sebenarnya, berapa penonton yang stabil supaya bisa menggunakan fitur promote gitu ya? Ya, betul. Kalau saran dari aku, mungkin waktu kita itu bisa pakai fitur promote itu kalau misal nih viewernya kita itu kita udah kayak di puncaknya kita itu misalnya 200. Nah tiba-tiba selang beberapa hari waktu kita itu lagi live streaming, wah ini kok viewernya kok tiba-tiba turun jadi 150 ya atau jadi 170 ya. Nah di saat itu kan berarti menandakan kalau misalnya konten live streaming kita itu memang pada dasarnya udah bagus tuh, soalnya kan kita bisa stabil tuh di angka 150 ke atas. Nah jadi di saat-saat seperti itu adalah saat yang tepat buat kita itu pakai promote. Kalau misalnya kita tuh memang lagi butuh banget nih buat pakai promote, atau mungkin kayak misalnya kan sekarang kan ada 12 campaign tuh. Nah itu kayak lagi 12 dan kita itu pengen kayak dapat kecipratan traffic yang besar kayak gitu. Nah itu kita bisa pakai fitur promote juga sih. Itu sih saran dari aku kalau misalnya mau pakai fitur promote. Jadi pastikan traffic-nya itu kayak udah stabil dulu. Stabil di angka yang tinggi ya, bukan stabil di angka yang rendah. Jadi stabil di angka tinggi. Nah, itu kita pakai fitur promote itu tujuannya untuk mendorong lagi atau untuk mendongkrak lagi traffic yang pada dasarnya kita itu udah punya supaya bisa jauh lebih besar lagi. Jadi jangan mendongkrak traffic yang pada dasarnya itu nggak ada, terus kita pakaiin promote, nah itu bakal rugi sih akhirnya. Nah, tuh begitu teman-teman ya, jangan mendongkrak traffic yang belum ada. Yang belum ada itu jangan didongkrak. Gitu teman-teman. Kita masuk aja ke kuis nggak sih? Boleh. Mulai ini ya. Tapi kalau yang belum isi polls, isi dulu ya teman-teman ya. Nggak boleh nanti isi, ya. Jahat banget lagi. Ya, isi ya teman-teman ya. Nggak boleh enggak ya. Mana nih? Bentar. Oke, ini nih. Ya udah kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan kayak nih. Oke, sip ya teman-teman. Oke, kita masuk ke kuisnya. Gimana sih maksudnya kuisnya? Oke. Gini Kak. Syarat dan ketentuannya nih teman-teman, ada syarat dan ketentuannya. Soalnya kan teman-teman kalau nggak pakai syarat dan ketentuan suka asik sendiri gitu. Ya, akan ada 3 pertanyaan mengenai materi hari ini, bukan materi kemarin atau dulu ya, nggak mungkin ya. Nah, terus juga ada juga 3 orang pemenang, tentunya ada 3 pertanyaan dan 3 orang pemenang. Terus 1 akun penjual hanya bisa memenangkan 1 kali pertanyaan di setiap minggunya. Jadi kalau teman-teman sudah menang di minggu sebelumnya, harap kita tidak bisa apa ya, Kak David ngomongnya ya, lupa. Nggak bisa menangin lagi gitu. Bakal di blacklist. Nah, udah di blacklist teman-teman karena sudah ada yang lihatnya gitu. Terus sebelum menjawab perlu mengajukan raise hand. Nah, coba teman-teman ya, kalau mau latihan raise hand boleh dari sekarang. Terus memberikan jawaban di kolom chat. Jika jawaban salah, maka akan diberikan kesempatan kepada seller di urutan raise hand selanjutnya. Terus, pemenang yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar perlu mengirimkan data diri untuk keperluan pengiriman kepada tim panelis. Ya iyalah, kalau nggak dikirimin data diri, nanti nggak dapat merchandise official-nya ya. Nama lengkap, alamat lengkap, nomor telepon yang aktif. Yang aktif ya teman-teman ya. Terus merchandise akan dikirimkan kepada pemenang setiap hari Rabu dan tim edukasi akan mengirimkan resip pengiriman secepatnya untuk melacak status pengiriman. Oke. Nih yang belum bisa raise hand nih, boleh banget nih diikutin tuh caranya tuh. Oh, gitu ya. Coba latihan dulu deh. Aku mau lihat latihan dulu teman-teman nih. Oke ya, bisa ya? Bisa kan? Bisa. Mudah kok. Semudah itu, darling. Ya. Oke. Udah mulai ya? Oke, kita mulai ke pertanyaannya ya teman-teman ya.
Turunin. Nih, teman-teman ya. Kalau misalnya aku belum aba-aba 1, 2, 3 Ryzen, teman-teman jangan dulu Ryzen ya. Oke? Kalau misalnya aku udah aba 1, 2, 3 Ryzen. Tapi kalau belum, aku lagi bacain pertanyaan, jangan dulu Ryzen. Pasti di lower. Ke bawah dulu. Ke bawah dulu. Ke bawah dulu. Nah, oke, pertanyaan pertama. Jangan dulu Ryzen. Ya, jangan dulu. Lihat aba-aba aku. Oke? Diam semua, diam. Beberapa cara untuk meningkatkan traffic live stream adalah sebagai berikut. Kecuali, ayo, tadi dulu belum. Belum. Lower dulu. Turunin. Belum. Ampun. Bandel banget ya teman-teman seller nih ya. Lower dulu, belum ya. 1, 2, 3, ya. Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa nih kakak-kakak nih? Kita tunggu dari Kak Faris ya. Siapa nih? Ini teman-teman tidak yang bantuin saya sih untuk melihatnya. Official peralatan sekolah murah. Sekolah murah. Ya, silakan. Panjang nama kunjungnya ya. Oke, Ayo. bisa disebutin Boleh. jawabannya dalam waktu 10 detik ya. 10, 9, 8, 7, 6. Oh, itu udah dijawab kayak nih. Katanya jawabannya D. Promosi live stream. Kita lihat ya. Kita hold jawabannya ya. Coba kita cek Oke. kayak nih. Oh, enggak. Di next dong. Oh iya betul. Udah. betul. Enggak, Kak. Betul apa enggak sih? Betul. Jawabannya D. Oh iya. Oh, saya nggak lihat. Sorry, Kak. Oke, selamat. Bagi kakak yang namanya panjang tadi, saya sampai lupa loh. Kak, kalau nama tuh singkat-singkat aja. Jadi itu gampang gitu ngomongnya. Iya, Kak official peralatan sekolah murah. Jawabannya betul. Congrats. Lower hand dulu. Ya. Lower hand dulu. Iya. Masuk lagi ya ke sini ya. Kru yang tidak diperlukan agar konten live stream berjalan lancar adalah jangan dulu Ryzen. Sebelum aku bilang 1, 2, 3 ya. Jangan dulu. Oke. 1, 2, 3. Wih, siapa tuh? Siapa tuh teman-teman? Tolong. Yo, siapa? Kayaknya jawabannya D nih. Siapa nih? Oh, Kanada katanya. Kanada. Ya, silakan Kanada. Jawabannya apa? 10, 9. A ya. Kanada udah jawab. A katanya. Udah jawab jawabannya A. Betul nggak tuh, Erni? Kita tahan jawabannya. Tidak ada bantuan dari teman ya. Call a friend atau 50-50 nggak ada ya teman-teman ya. Oke, masuk. Luar biasa. Satu lagi. Ya, harap Kanada ya. Nama lengkap, alamat sama nomor WA yang aktif ya. Nomor telepon yang aktif. Oke. Kita lanjut. Ikan teri, ikan cucut. Mari lanjut. Lower hand dulu. Kalian Ryzen sekarang juga nggak akan dilihat deh. Ya, oke. Produk flash sale, produk baru, produk viral termasuk ke dalam tipe produk. Tadi dulu ya. Tenang. Belum dihitung 1, 2, 3 kok. Cepet-cepet banget. 1, 2, 3. Best selling A. Siapa yang menang? DMCC Twist ya, silakan DMCC Twist. Kak DMCC Twist. Ya, ayo jawab. 10, 9, 8, 7. B dia bilang. Dijawab B itu betul nggak, Erni? Ayo, kalau nggak betul berarti nggak dengerin Kak David. Ya. Selamat ya.
Selamat buat teman-teman yang menang. Semoga nanti merchandise-nya bikin teman-teman lebih semangat lagi gitu untuk berjualan di TikTok Shop. Selamat. Jangan sedih kalau yang belum menang. Nanti kita juga ada quiz-quiznya. Makanya tetap terus pantengin webinar kita ya Kak David ya. Yes. Karena merchandise-nya tidak akan berhenti-henti. Tidak. Ya maksudnya banyak banget kejutan-kejutan dari kita ini gitu. Ore. Jangan lupa ditulisin nama, alamat, sama nomor telepon yang aktif. Tenang aja teman-teman, ini sudah diubah semua. Jadi teman-teman chatnya nggak kelihatan sama orang lain, tapi kelihatan sama kita, host sama panelis ya. Gitu, jadi aman. Oke, kita lanjut lagi Kak David ya. Boleh. Masih semangat kan Kak David ya? Boleh, kan habis nanyain seller. Oke. Aduh capek saya. Nih. Ini dari KHD ya. Ini dari KHD Ira Sofia. Kak, kalau kena peringatan karena terlalu lama diam pas live itu mempengaruhi yang belanja atau traffic nggak Kak? Oke. Kena peringatan karena terlalu lama diam ya kayaknya ya. Karena soalnya kan itu termasuk salah satu bentuk dari pelanggaran ya. Dan pelanggaran itu pasti ada yang namanya konsekuensinya. Jadi kalau di TikTok Shop, khususnya live streaming, konsekuensinya kalau misalnya kita kena pelanggaran adalah traffic kita atau viewer-viewer kita itu bakal jadi lebih sedikit, kayak bakal lebih dibatasi lagi. Soalnya kita ya udah melanggar kebijakan tersebut. Jadi saran dari aku, kalau misalnya kita lagi live streaming, itu jangan terlalu lama ditinggal sih, supaya kita nggak kena pelanggaran itu, kayak pelanggaran apa ya, pelanggaran terlalu banyak diam gitu ya. Jadi statis. Ya, bakal kayak gambar statis. Jadi live streaming tapi cuma nunjukin background yang nggak gerak sama sekali atau apa-apa kayak gitu. Jadi bisa di pause dulu nggak sih kayak Ernie live streaming biasanya, supaya nggak kena pelanggaran. Di pause, kadang-kadang bisa ya pause, tapi ya pokoknya apa ya, usahakan nih teman-teman kalau misalnya review barang-barang tuh deket-deket aja gitu. Jadi tinggal langsung, nggak usah, hilang di layar, jangan kayak gitu, jangan kayak set hilang lagi, jangan sampai. Nah itu makanya perlu kayak kru buat yang bawain barang. Ya kalau misalnya barang-barang kita udah ada di gudang, jadi sebelum live streaming kita bisa siapin dulu kayak di sekitar kita, pokoknya di luar kamera yang nggak mengganggu, supaya kalau misalnya mau ambil barang itu nggak repot dan nggak perlu ninggalin live streamingnya kita. Gitu. Senang deh banyak reaction love dan gitu. Rame. Ya, terus reaction ya. Biar rame gitu loh teman-teman loh. Saya tuh merasa teman-teman tuh ada gitu loh, asli. Oke, dari Anonymous lagi ya. Nih teman-teman tuh kalau misalnya Anonymous tuh dinamain kayak, jadi saya tuh kan bisa menyapa nama teman-teman gitu. Halo Kak, penontonku turun parah banget bahkan saat 12.12. Seperti hari biasa, maksudnya turun banget seperti hari biasanya aja Kak. Dulu pada rame dan penjualan oke. Saya nggak tahu apakah saya kena pelanggaran. Saya cek di bagian pelanggaran sih nggak ada. Tapi saya pernah dapat notif pelanggaran karena ngomong platform lain ketika live. Tapi itu udah lama. Saya coba tanya ke AM, cuma belum mendapat jawaban Kak. Parah banget turunnya sampai nggak ada yang masuk loh Kak. Tuh, gimana Kak David tuh? Kenapa dia? Oke. Jadi kendalanya adalah live streamingnya kayak viewernya rendah banget kan ya. Jadi kalau saran dari aku sih, aku nggak tahu ya Kak Anonymous ini live streamingnya kayak frekuensinya itu sebanyak apa dan kualitas live streamingnya itu kayak apa. Jadi kalau saran dari aku sih bisa lebih itu lagi sih, kayak lebih ditingkatkan konsistensi buat live streamingnya, supaya sistem kita juga tahu tuh kayak akunnya Kak Anonymous itu rajin buat live streaming nih, nanti kita bakal kasih traffic yang lebih banyak lagi. Nah, kayak gitu sih saran dari aku. Dan juga kalau misalnya juga udah ada AM, mungkin juga bisa tanya tuh ke AM-nya kayak strategi apa sih yang bisa dipakai supaya live streaming di tokoku itu bisa jauh lebih meningkat lagi, supaya viewernya bisa bertambah lagi. Itu juga bisa dipakai sih, kan juga udah ada AM kan. Paksa aja suruh ngasih tahu di mana. Paksa. Ya bisa tanya aja, minta nasihat kayak gitu. Iya. Tanya aja ya teman-teman. Terus kalau misalnya ya kasih diskon mungkin. Ya, diskon promosi. Biar banyak yang nonton juga, banyak yang tertarik. Terus tadi kata Kak David bener loh, bikin live teaser gitu ya. Jadi teman-teman segala cara lah dilakukan. Gitu. Oh iya kayak nih, itu ada lagi live interactive voucher. Tuh, sampai ngagetin loh saya loh. Ada live interactive voucher, jadi itu kayak
fitur baru beberapa kayak sebulan lalu harusnya. Jadi live interactive voucher itu kayak kita itu bisa kasih misi ke pembeli-pembeli kita atau viewer-viewer kita untuk bisa dapetin voucher diskon. Jadi misi-misinya itu bisa kayak orang-orang itu harus stay nonton selama 30 menit baru bisa dapetin voucher diskon 5%, atau harus follow dulu supaya bisa dapetin voucher diskon 5%. Nah, itu bisa diatur juga di seller center di bagian promote. Nanti kita tinggal atur tuh misi-misinya kayak gitu sih. Buat bisa tambahin trafficnya lagi. Iya, teman-teman ya. Jadi segala cara lah gitu. Terus backgroundnya. Ini soalnya banyak banget nih Kak yang nanya tuh repeat question ya kalau kata orang-orang ini. Pertanyaan yang berulang tentang kenapa sih penonton saya ini rendah banget gitu kan. Teman-teman, yang pertama kuncinya konsisten. Terus seperti yang dikatakan Kak David tadi gitu kan, ada lab interaktif, terus pakai voucher diskon, pakai obral kilat. Terus jangan lupa juga teman-teman sebagai host juga harus energik. Ya mana ada yang beli kalau teman-temannya juga lemes. Ya nggak sih Kak David? Harus kayak Ernie gitu loh. Halo Kak, ini aku jualan jedai. Ada yang beli kayak gitu? Aku nanya nih. Enggak kan? Ya harus yang semangat gitu kayak kita berdua nih. Sekarang semangat gitu. Jadi harusnya energik gitu. Terus juga background live streaming tuh harus benar-benar merepresentasikan atau sesuai dengan karakteristik produknya teman-teman. Jadi jangan sampai nih teman-teman jualan baju tapi di belakang itu adalah panci. Kan nggak jelas ya teman-teman ya. Gitu. Terus jangan sampai juga ya banyak lah teman-teman yang harus makanya sering-sering lihat Seller Academy, YouTube, terus sering-sering ikut webinar, sama lihat di Linktree/edukasi TikTok Shop. Henti-hentinya saya melakukan CTA, jadi seperti live streaming teman-teman ya. Kayak gitu juga teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan, mungkin 1-2 pertanyaan terakhir ya Kak, karena kita sudah di penghujung acara. Lalu ini saya siwar loh sebenarnya melihat pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, ini nih. Dari Kak Fadilah. Kak, kalau live stream bagusnya itu upload PT dulu atau enggak, Kak? Maksudnya wajib atau enggak sih? Hukumnya nih Kak David nih. Upload PT? Video TikTok? Oh, saran dari aku buat Kak Fadil. Oh, ya Allah, Kak David nggak tahu teman-teman PT itu apa. PT video TikTok kan? Jadi saran dari aku, kalau misalnya kita itu baru pertama kali atau belum pernah live streaming sama sekali tuh, saran dari aku tuh bisa mulai terlebih dahulu itu dari yang namanya upload short video. Jadi apa sih gunanya kita itu upload short video dulu? Gunanya adalah supaya kita itu bisa membangun kayak audience gitu sih. Jadi kita itu bisa membangun audience itu kayak followers. Jadi kita itu bisa dapetin followers dari short video kita. Terus kedua, kita itu harus dengan mengupload short video, kita itu bakal bisa kayak bikin sistem di TikTok itu bakal ngerti tuh kayak audience apa sih yang cocok buat akunnya Kak Fadil itu. Ya, mungkin kayak Kak Fadil itu jualan apa ya contohnya ya, jualan alat masak deh. Jadi sebelum Kak Fadil mau live streaming jualan alat masak tersebut, mungkin Kak Fadil itu bisa bikin short video konten tentang memasak terlebih dahulu, supaya orang-orang yang suka konten-konten memasak itu bakal bisa direkam tuh sama sistemnya TikTok. Dan nanti waktu Kak Fadil itu udah live streaming, nanti live streamingnya Kak Fadil itu bakal diarahkan ke orang-orang tersebut, ke orang-orang yang suka konten-konten memasak kayak gitu. Jadi bakal lebih bertarget lagi buat audiensnya, dan nanti pasti kalau misalnya juga udah punya follower, nanti itu kan follower itu juga bakal bisa mendorong yang namanya traffic dari live streamingnya Kak Fadil gitu sih. Kayak ini kok hilang ya videonya? Sorry, nyala Kak, lagi. Sorry Kak, tadi lagi ada sebuah isu. Gangguan teknis. Oke Kak, satu pertanyaan lagi kali ya, karena ini bagus juga nih. Hai Kak, saya mau tanya, tapi tetap ya namanya anonimus. Tolonglah teman-teman ya, namanya diganti gitu. Nah. Hai Kak, saya mau tanya, kalau kakak saya ada macam kategori, mungkin dia banyak kategori produknya, harus taruh semua produk saya di etalase semuanya, atau setiap live pilih satu kategori aja? Makasih Kak. Sebenarnya kalau misalnya kita jualan produk yang kategorinya berbeda-beda itu tidak masalah dan tidak berdosa juga. Jadi misal kita jualan
kita jualan kaos, terus kita setelah itu kita upload produk tentang makanan, itu juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalnya itu sebenarnya tergantung sih dari kemauannya tokonya Kak Anonymous tersebut, mau nge-brand tokonya Kak Anonymous itu jadi toko spesial makanan atau toko spesial pakaian, atau mau nge-brand tokonya jadi toko serba ada atau serba gitu, itu juga tergantung kemauannya dari sellernya sih. Jadi sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau saran dari aku lebih suka yang itu sih, yang ke spesifik gitu Kak Erni. Jadi kalau jualan alat-alat masak ya alat masak, jadi nggak jualan pakaian. Soalnya kan ya nggak nyambung tuh. Nanti audiensnya tuh bakal kebingungan juga tuh kan. Sistemnya kan kayak tadi aku bilang, kalau misalnya kita itu bikin konten soal memasak, pasti audiens yang kita punya itu bakal orang-orang yang suka tentang konten-konten memasak. Nggak mungkin orang-orang yang suka main game kayak gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita jualannya kayak tos serba, mungkin nanti sistemnya bakal bingung sih. Kayak gitu. Nah, gitu teman-teman. Mungkin kalau live-nya, kalau teman-teman udah terlanjur banyak kategori ya, per kategori aja. Atau mungkin kalau kata pit serba ada, ya udah teman-teman branding diri serba ada. Jadi ketika live juga semua kategori bisa masuk ya, Kak. Nah, gitu. Gitu. Oke, karena maaf nih teman-teman ya, bukannya aku nggak sayang sama teman-teman untuk berlama-lama di sini, tapi kita sudah harus pergi gitu dari sini. Tapi teman-teman jangan lupa untuk untuk ikutin webinar-webinar kita di hari-hari selanjutnya, di hari Rabu besok, di Kamis dan di Jumat gitu, ada bootcamp juga. Jadi jangan lupa untuk kunjungi terus linktree/edukasi TikTok Shop ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk terus membuka kitab sucinya TikTok Shop di Seller Academy. Terus jangan lupa juga untuk untuk nonton video-video YouTube, dan juga jangan lupa di-subscribe, terus di komen teman-teman mau video apa lagi gitu teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan nih update terbaru dari TikTok Shop dan tips-tips menarik lainnya di TikTok Shop. Aku Erni. Aku David. Ya. Nah, kita pamit undur diri dan sampai jumpa besok. Dadah. Bye. Sampai jumpa semuanya. Thank you.